Acara kedua yaitu Thalabul Ilmi yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhtaram. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala wasallam haqqa qadri wa miqdar alim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa'fa'na ma 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang saya hormati, yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, para guru, baik para ustaz atau ustadzah yang malam ini hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebut satu persatu. Semoga para asatidzah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Kadus, para ketua RW, para ketua RT sebukit Gading Balaraja, para ketua majelis taklim sebukit Gading Balaraja, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, baik Majelis Taklim At-Taqwa, Majelis Taklim KRW-an, Majelis Taklim KRT-an. Semoga semua Allah berikan kemuliaan dan kekuatan serta kesabaran serta istiqomah terus dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ketua tim hadroh sebukit Gading Balaraja, wabil khusus malam ini tim hadroh El Mubarak, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkahnya dari rumah menuju majelis ini semoga menjadi langkah yang menyebabkan Allah angkat derajat, Allah muliakan hidupnya, Allah ampuni dosanya, Allah catat sebagai saksi langkahnya adalah mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada kekasih Allah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga langkahnya juga menjadi saksi yang bukti tulus mahabbah kita kepada Kanjeng Rasulullah SAW, dan semoga Rasulullah akui kita sebagai umatnya. Pada akhirnya Allah berikan kesempatan kita mendapat syafaat dari kekasih Allah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit malam ini saya akan bacakan kitab Mubudul Ijen. Cuman saya ambil yang baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fi suratul Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan orang-orang beriman dari kalangan bapak-bapak sebagai suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, wahlikum dan keluargamu, naro dari api neraka. Wahlikum ay minan nisa'i wal auladi, ya, baik dari golongan wanita termasuk istri dan anak perempuan, auladi dan anak-anak laki-laki maupun perempuan. Kita diminta untuk jaga. Seorang laki-laki yang sudah mengadakan akad nikah, di mana akad nikahnya diniati karena Allah. Man nakahalillah, yang dia nikahkan Allah, istahaqqa wilayatullah. Wa man nakahalillah, dan siapa yang menikahkan karena Allah, istahaqqa wilayatullah. Orang-orang yang nikah, dalam nikahnya diniati niat karena Allah, niat mengikuti sunnah Rasulullah, niat membanggakan kajian Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bangga kalau umatnya banyak. Maka sejak dia menerima pernikahan dari wali perempuan yang dinikahinya dengan mengucap qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahri madkhuri hal, sejak saat itulah tanggung jawab itu ada di suami. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi ketika memerintahkan istri, memerintahkan anak untuk sholat, dirinya harus sudah mengajikan contoh bagaimana sholat yang baik. Ketika memerintahkan anak baca Al-Quran, istri baca Al-Quran, suaminya sudah bisa menjadi contoh bagaimana istiqomahnya dalam baca Al-Quran. Jadi bukan mulut terus-menerus yang ngomong, tapi uswah yang bertindak, teladan, uswatun hasanah, bertindak, uswatun teladan yang baik yang dilakukan. Ketika ngomong anaknya jangan ngomong keras-keras, buktikan bapak yang ngomong kepada istrinya, bapak yang ngomong kepada anaknya dengan bahasa yang baik, yang lembut. Ketika istrinya diharapkan bisa memberikan kamal, memberikan maaf, buktikan suami ketika istrinya, anaknya punya salah segera dan mampu memberi contoh maafkan. Niku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas memberi tafsir dalam ayat itu, fi makna dari makna tersebut adalah faqihuhum ay alimuhum syara'i al-Islam, ya, yaitu didiklah, ajarilah istrimu, anak-anakmu dengan syariat-syariat Islam. Jadi ketika suami tadi saya sampaikan, ketika sudah menerima pernikahan yang dinikahkan oleh wali perempuan yang menjadi istri kita, qabiltu nikaha wa taswija li nafsi bil mahri wal quri halal, saat itu semua tanggung jawab wanita yang dinikahi ada pada pundak suami. Kalau istrinya nggak bisa mandi hadas besar, harus diajari. Kalau istrinya nggak bisa toharohnya harus diajari. Bagaimana mencuci baju yang baik, bagaimana ngepel rumah yang rumahnya bisa dilewati kaki tanpa sandal. Ngepelnya bagaimana yang baik. Bagaimana wudhunya benar, bagaimana sholatnya benar. Itu sejak menerima, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai dan dinyatakan sah. Saat itu semua kaitan dengan ajaran-ajaran
agama, ilmu syariat Islam menjadi tanggung jawab suami untuk mendidiknya. Wa adibuhum, dan ay alimuhum hasil akhlak, dan wajib bagi laki-laki itu mengajari akhlak yang baik. Bagaimana berbicara yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana menata hati yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Bila dikatakan anna syaddan nas adaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Ini beratnya seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu kalau sudah nikah, ada ancaman yang berat. Apa ancaman yang berat? Sesungguhnya asad dan nasi adaban, siksa yang paling berat bagi seorang laki-laki nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, man jahala ahlahu. Laki-laki yang saat hidup di dunia membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh. Laki-laki yang membiarkan istrinya bodoh, membiarkan anak-anaknya bodoh. Bodoh di makna ilmu din, ilmu agama, ilmu yang ada kaitannya tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai, seorang laki-laki walau anaknya profesor, doktor dan sebagainya, pejabatan tinggi, tahu bodoh ilmu agamanya, maka ancamannya adalah asyad dan nasi adaban yaumul qiyamah jahala ahlahu. Walaupun dia ahli ilmu umum, tapi ilmu agama nol, hitungannya masih bodoh secara agama. Dan laki-laki yang membiarkan keturunan yang ahlinya, keluarganya dalam keadaan bodoh, siksanya amat pedih di yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillahi min. Semoga yang hadir, para lelaki malam ini yang hadir, Allah lembutkan hatinya untuk bisa mendidik keluarganya dengan ajaran agama Allah. Amin ya rabbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allahu wa rasulahu. Ini beratnya laki-laki. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata kanjeng Rasulullah, Allahu ay ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah fin nisa'i, dalam urusan mengurus istri atau wanita. Fa innahunna amanatun, karena mereka itu menjadi amanah indakum di sisimu. Falam ya'mur imra'atahu bis shalah, siapa yang tidak memerintahkan istrinya sholat, walam yu'allimha, dan tidak mengajari istrinya tentang sholat. Artinya kalau disebutkan sholat, ya ilmu sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Kalau sudah bicara syarat sholat, berarti ilmu tentang toharoh dari hadas kecil yaitu wudu, dari hadas besar yaitu mandi hadas besar. Toharotul najis, mencucikan najis, baik najis mutawassitoh, najis mubalaghah, maupun najis yang paling ringan mukhaffafah. Tugas suami untuk mengajari istri agar bagaimana istri kita mencuci bajunya benar. Ya, kadang-kadang salah sedikit masalah keset di depan toilet,
Kaset di depan toilet itu dipastikan harus suci. Kalau kita keluar kamar jangan kaset dianggap sepele. Ketika bapak ibu masuk kamar mandi pakai sandal keluar, saya keset ternyata kesetnya najis kakinya. Makanya tugas suami untuk bisa mengajarinya. Maka bagi suami dikatakan, "Famalam ya'mur imra'atu bis-shalat wa lam yu'allimha." Siapa laki-laki yang tidak mengajari istrinya sholat, nggak mau merintahkan istrinya sholat, ancamnya faqad khana Allah Rasul, maka laki-laki itu sungguh telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min. Maka mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga agar kita bisa bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nisa'i. Bu, ini hadis buat ibu-ibu. Khairun nisa'i, sebaik-baik wanita atau sebaik wanita yang jadi istri, imra'atun idza nadarta ilayya syarratka, jika wanita itu dipandang oleh suaminya atau suami yang memandang pada wanita itu syarratka, dia bisa membahagiakan kamu. Wa in amartaha ata'aka, jika suaminya memerintahkan pada dirinya, ata'aka, dia taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintah maksiat. Wa in hibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha, dan jika suaminya tidak ada di rumah, dia ada di sisinya, dia mampu menjaga kehormatannya, dia mampu menjaga harta benda suaminya. Nah, ini wanita yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Jadi saya sering ngaji hal seperti ini untuk apa? Dan kita perlunya sholawat juga kepada ngaji, biar Allah lembutkan hati kita. Ketika emosinya tinggi, ingat pernah ngaji, wanita yang baik. Kita hidup itu di dunia sementara, sebentar banget. Hidup yang lama adalah ketika sudah menghadap Allah, kembali kepada Allah, dan modalnya saat hidup di dunia. Maka jadi wanita yang baik, jika suaminya memandangnya, dia bisa membahagiakannya. Jika suami memerintahkannya, bisa taat kepadanya. Jika suaminya pergi dari sisinya, maka dia mampu menjaga harta suaminya, mampu menjaga harta kehormatan dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara ala khuluqi zaujatihi, barang siapa seorang suami, barang siapa seorang laki-laki, sobaro yang hatinya sobar, ala khuluqi zaujatihi, atas akhlak buruk istrinya. Jadi kalau seorang suami tetap sabar mendidik istrinya, ngajak di jalan Allah, dengan dia didik, dia khususkan, dia bacakan doa, bacakan Fatihah, dia doakan kepada ya Allah, lembutkan hati istri saya untuk bisa taat kepadamu, lembutkan hati saya, istri saya untuk bisa taat kepadamu, untuk bisa menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu, dan terus sabar. A'tahullahu ta'ala misla ma'utiya Ayyub alaihissalam al-adli was-sawami.
laki-laki yang sabar membina keluarganya, membina istrinya, walaupun istrinya akhlaknya buruk, sabar, dia tetap berharap pada Allah, dia doakan, dia didik, bukan sabar dalam diri biarkan sekarang pokoknya urip dengan begitu. Dengan pokoknya urip sabar namanya. Ya. Maka laki-laki itu Allah berikan pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalam minal ajri was sawabi. Jadi semua pahala dan balasan terbaiknya Allah akan berikan pada suami yang sabar mendidik istrinya. Nabi Ayub itu nabi yang oleh Allah diuji sakit sehingga seluruh dagingnya habis, istrinya meninggalkannya. Dengan kesabarannya Allah sembuhkan. Nah, laki-laki ingin dapat pahala Nabi Ayub, membina keluarga, sabar mendidik istrinya. Karena mendidik istrinya tidak sama dengan mendidik orang lain. Salah ngomong, kejahatan senjata. Sebaliknya, waman sobarot ala khuluqi jaujiha, siapa yang wanita kok sabar dalam menghadapi akhlak buruknya suaminya, atau Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala kepada wanita tersebut ajru man qutila fi sabilillahi ta'ala, pahalanya seperti pahalanya orang yang terbunuh di medan perang. Jadi wanita itu mencari pahalanya gampang banget. Sabar dalam keluarga, sabar dalam menghadapi akhlak buruk suaminya, terus mendoakan, terus memberikan support agar suaminya lebih taat. Contohnya nih, ibu suaminya kok malas ngaji, suruh ngaji susah, tetap sabar karena Allah mengingetin, nggak jengkel, nggak apa. Suaminya dibangunin untuk sholat subuh jamaah, apa itu masih susah bangunnya, nggak apa-apa, bangun lagi besok, bangun lagi. Sabarnya ibu dalam membantu suaminya taat kepada Allah, itu pahalanya ibu seperti pahalanya orang yang perang fisabilillah dan terbunuh. Ini hebat ini buat ibu-ibu. Waman dolaman zauziha wa kalafathu malayatiku wadathu, siapa yang istri, kata Rasulullah, siapa yang para istri Al-Dhalamat, berbuat aniaya, berbuat semena-mena, berbuat yang menyakiti zaujiyah suaminya, wakalafathu, dan siapa saja para istri yang memberikan beban kepada suaminya, malayatiku, terhadap apa-apa yang suaminya tidak mampu, wa'adabhu, dan siapa yang para istri sering menyakiti suaminya, maka pada sesungguhnya kondisi wanita itu, kata Rasulullah, la'anatha malaikatar rahmah wa malaikatal adab, maka malaikat Allah, malaikat rahmat dan malaikat adab akan laknat wanita tersebut. Maka setelah ngaji, coba dibantu dikendalikan emosionalnya. Jangan sampai sering mendolimin suami, jangan sampai memberikan beban di luar batas kemampuan suami, jangan sering menyakiti suami baik lewat perilaku, lewat kata-kata dan sebagainya. Yang wanita demikian itu maka hidupnya dilaknat oleh Allah, malaikat rahmat dan malaikat adab melaknat. Maka jika istri sering melakukan itu, keluarga itu gak akan berkah. Kalau toh punya banyak harta, hartanya gak akan punya nilai keberkahan dalam keluarganya. Jadi yang ada hanya capek.
Waman sobar ala adiyati zawjiha, dan barang siapa para istri yang sabar ala adiyati zawjiha, atas perilaku buruk suaminya. Nih, kok ibu punya suami perilakunya buruk, ibu sabar dalam arti tetap membantu suaminya sadar, tetap mendoakan suaminya kebaikan, maka istri yang demikian itu Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada istri tersebut thawab Asiyah wa Maryam binti Imran. Jadi Allah berikan pada para istri yang sabar atas keburukan akhlak suaminya, dia tetap sabar mendoakan suaminya agar tetap di jalan Allah, suaminya akan kembali di jalan Allah, istiqomah, dia mohonkan kepada Allah. Maka istri yang demikian itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asia dan pahalanya Maryam binti Imran. Bu, Asia itu siapa, Bu? Istri Fir'aun. Jadi, Bu, ibu mendapatkan pahala Siti Asia, dia sabar dalam keluarga. Istri Fir'aun Asia itu dia mempertahankan Islam dalam kondisi suaminya kafir. Dia disiksa oleh suaminya. Bagaimana nyiksanya? Tangan dan kakinya ditali di 4 tiang, kemudian dijemur agar istrinya kembali pada agama Fir'aun, tapi istrinya tetap mempertahankan taatnya kepada Allah. Setelah dijemur nggak berubah, digiles dengan batu besar sampai wafat. Pahala itu ibu akan dapat kalau dalam keluarga ibu sabar menghadapi akhlak buruk suami dan terus mendoakan, mendampingi agar suami semakin taat pada Allah SWT. Wa Maryam siapa Maryam? Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia suci, tidak pernah bergaul dengan laki-laki, tapi Allah takdirkan dia hamil sehingga dituduh dengan macam-macam, tapi dia tetap sabar. Pahala yang akan ibu dapat kalau ibu bisa menjalani rumah tangga dengan sabar. Moga-moga para ibu yang hadir malam ini jadikan hamba Allah yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadallahu wa ikum ajmain. Hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.